Semua harus sesuai aturan pusat ya. Nah, tapi kondisi di sini beda, Pak. Nah loh, ini nih yang bikin bingung. Jadi apa sih hubungan pusat dan daerah? Permisi Bapak, ingin bertanya, Ya, boleh. menurut Bapak apa dampak hubungan pusat dan daerah bagi masyarakat? Baik, dampak pemerintah pusat dan daerah. Kita lihat dari sisi positifnya dulu, desentralisasi kebijakan ini. Menurut saya akan memungkinkan pemerintah daerah itu memiliki responsif yang sangat tinggi. Karena mereka memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dan juga hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini mendorong partisipasi masyarakat untuk melaksanakan perencanaan evaluasi kebijakan. Sehingga terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif. Seperti itu. Bapak ada kritiknya nggak? Baik, menurut saya mungkin kritiknya itu terkadang keputusan yang diambil oleh pemerintahan pusat itu tidak sesuai dengan kondisi dari pemerintahan daerah. Ada sarannya nggak? Untuk sarannya sih, menurut saya harus ada komunikasi yang lebih intens lagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Seperti itu. Ya, keren banget. Makasih Bapak. Sama-sama. Bu, izin tanya. Iya, boleh. Kira-kira menurut sebagai alternatif itu apa sih tantangan dalam pemerintah pusat dan daerah? Kalau ngomongin pusat sama daerah sih tantangannya ya yang paling besar tuh menurut saya tuh ketika pemerintah pusat itu tuh nggak bisa mengawasi seluruh pemerintah daerah. Jadi kan di Indonesia kan banyak banget ya daerah-daerahnya tuh. Dan saya juga pernah baca bukunya Jimmy Asifik itu, saya lupa judulnya tuh tentang pokoknya tentang tata negara gitu. Nah, dia tuh bilangin kalau misalnya di Indonesia tuh, khususnya di Indonesia tuh susah banget gitu pengawasannya karena memang daerah-daerahnya tuh kan luas ya, jadi terbagi-bagi gitu untuk pemerintah pusat tuh nggak seluruhnya tuh bisa mengawasi pemerintah daerah. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Iya. Bapak, ditanya dong, Boleh. menurut Kakak, hubungan pemerintah daerah dan pusat itu bagaimana sih? Menurut saya, hubungan pemerintah pusat dan daerah itu adalah suatu kerjasama dalam menyelaraskan suatu kebijakan agar pemerintah aturan pemerintah nasional dan pemerintah daerah itu selaras gitu. Ya. Oke, kalau kayak gitu, menurut Kakak nih, kritiknya bagaimana? Kalau menurut saya kritiknya karena sering terjadi ketidaksinkronan kebijakan ya. Jadi harusnya ada jadi koordinasi gitu dari pemerintah pusat sama pemerintah daerah gitu. Biar koordinasinya tetap berjalan gitu terus. Keren banget Kak jawabannya, makasih ya. Ya, sama. Dan boleh tanya? Oh boleh, mereka tuh aku UMKM. Ya, saya jualan ayam betina Kak. Jadi di sini saya mau nanya kira-kira menurut Teteh sebagai pelaku UMKM, bagaimana sih hubungan antara pusat dan daerah dalam sektor ekonomi? Oh, menurut saya pemerintah pusat itu harus bikin kebijakan ekonomi secara umum. Nah, sedangkan kalau pemerintah daerah harus yang menjalankan langsung kebijakan tersebut. Cuma kenyataannya, walaupun sudah ada pembagian kewenangan, pemerintah daerah itu masih bergantung pada pemerintah pusat. Jadi di lapangannya tuh kurang fleksibel itu. Kalau begitu harapan kedepannya bagi kita gimana? Harapannya sih kebijakan dari pusat itu lebih sederhana dan lebih fleksibel. Terus pemerintah daerah itu diberi ruang yang lebih lanjut. Saya bisa menyelesaikan dengan kebutuhan pelaku usaha di daerah. Terima kasih Teteh, sama-sama. Teteh mahasiswa ya? Iya, saya kebetulan mahasiswa di sini. Pasti tahu dong dengan pemerintah pusat sama daerah. Tentu dong, hubungan pemerintah daerah dan pusat itu merupakan salah satu sistem desentralisasi, di mana setiap daerah itu memiliki kewenangannya untuk mengurus daerahnya sendiri. Diatur dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 18, di mana setiap daerah itu memiliki kewenangannya masing-masing untuk mengurus daerahnya itu sendiri. Begitu. Menurut ilmu kajian ilmu pemerintahan juga, desentralisasi itu berfungsi sebagai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pembangunan dari daerahnya itu lebih merata. Praktiknya sendiri ini tuh belum berjalan dengan efektif, apalagi dengan adanya ketimpangan dari urusan-urusan yang lain. Jadi membuat dari adanya kayak pembangunan juga belum merata. Seperti itu. Nah, bagaimana tuh menurut Teteh cara mengatasinya? Jadi kalau menurut saya itu, kalau misalkan masalah ini tuh bisa diatasi dengan komunikasi yang intens dan adanya kerjasama dari pusat dan daerah yang efektif supaya pembangunannya juga lebih